Pertama keluarga saya itu dia pernah mengalami kejadian mistis di mana dia tuh ditiru oleh sosok gitu. Pendahulu kami yang sudah meninggal itu setiap tahun kami bakalan berkunjung ke makam beliau untuk doa-doa dan segala macam. Pada parakam tuh orang yang mungkin dia ilmu hitam terus dia berubah gitu. Oh, jadi kalau buat kopengnya itu ilmu hitam. Pada menurut saya kita kalau dilihat dari sisi lebih ilmiah ya, bukan soal zaman dulu kan ilmu-ilmu kedokteran seperti itu kan kurang. Tentunya perlu dilarang juga, tapi dengan caranya mereka sendiri pada zaman itu, yaitu ya dengan mitos-mitos seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast. Jadi, di podcast ini tempat kita ngobrol soal berbagai hal menarik, mulai dari kehidupan kampus sampai cerita-cerita unik yang bikin merinding. Kenalin dulu ya, aku Adele yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang agak beda, sedikit mistis, sedikit serem, tapi pastinya seru banget. Yuk langsung aja kita mulai. Topik kita hari ini adalah urban legend dan mitos di daerah Sulawesi. Dan aku nggak sendirian nih, udah ada dua narasumber kita, yaitu Mbak Rini dan Abri yang berasal dari Sulawesi. Halo, apa kabar? Halo, Adel. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana, Abri? Puji Tuhan, baik. Oke. Kita langsung lanjut ke topik utama kita ya. Menurut kalian percaya nggak sih sama urban legend atau cerita serem di daerah kalian? Sebelumnya saya mungkin perkenalan dulu tadi. Kayak teman-teman perkenalkan, nama saya Rini Landari, biasa dipanggil Rini, dan saya asli dari Bugis, Sulawesi Selatan. Baik, benar kan nama saya Konradin Sharon. Saya dipanggil Abri aja. Asal saya lahir besar di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi untuk sukunya sendiri, saya suku Melayu Toraja. Oke lanjut, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Kalian percaya nggak sih sama urban legend atau cerita-cerita serem di daerah kalian? Kapan itu dong? Mbak Dengar ya? Kalau dari saya sendiri sebenarnya tuh lebih ke percaya sih, karena kan saya tinggalnya di Sulawesi yang dimana tuh saya rasa itu masih kental akan hal-hal seperti itu, dan juga kami kebanyakan dengar dari orang-orang terdahulu kami atau enggak orang-orang tua kami terkait cerita-cerita tersebut. Kalau dari saya pribadi, saya sejujurnya sebenarnya skeptis dengan hal mistis tersebut. Ini karena latar keluarga saya juga. Saya kan kalau Mbak Rini lahirnya besar di daerah yang ya, yang masih kabupaten itu. Iya betul. Nah, kalau saya tuh memang dari kota langsung. Jadi, terus keluarga saya juga kan latar belakangnya agama Ita gitu. Jadi, untuk hal seperti ini, jujurnya saya skeptis. Cuma, saya masih membuka kemungkinan. Mengenai adanya hal seperti ini. Apalagi saksinya itu bukan cuma satu orang. Ini banyak dan tentunya menjadi kepercayaan juga. Jadi, sikap saya adalah menghormati dan tetap membuka kemungkinan adanya hal seperti ini gitu. Oke, terima kasih ya udah menjawab. Kita lanjut setelah kita nanya kalian tuh percaya atau enggak sih ya. Kita lanjut ke pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian yang menurut kalian itu serem banget atau yang bikin merinding atau gimana gitu? Berasal dari pengalaman pribadi mungkin? Oke, dari Abri dulu lah. Saya sejujurnya untuk pengalaman pribadi ya, itu sejujurnya saya nggak pernah. Tapi keluarga saya dan beberapa teman-teman saya itu pernah. Saya ceritakan aja yang menurut saya yang saya percaya gitu. Pertama keluarga saya itu dia pernah mengalami kejadian mistis di mana dia tuh ditiru oleh sosok gitu. Jadi ada sosok makhluk yang meniru dia itu, sehingga orang melihatnya itu, oh ini tadi ada di sini, ternyata bukan dia gitu. Nah, kemudian ini yang sedikit ngeri juga, baru-baru terjadi. Ibunya teman saya tuh ada baru-baru meninggal, katanya dikenain orang. Ya, jadi hal ini yang membuat saya mengatakan tadi, membawa kemungkinan adanya hal seperti ini gitu. Kalau tidak seperti itu. Mana, Mbak? Oke. Kalau dari saya sendiri untuk pengalaman pribadi, kalau saya mengalami sendiri itu emang saya sama kayak Abi, belum pernah. Tapi orang-orang di sekitar saya itu
lumayan banyak karena sebagian keluarga besar saya kan saya bukan dari kabupaten banget sebenarnya. Saya dari TK itu besarnya di kota Makassar sampai dengan saya SMA. Setelah itu kuliah saya pindah ke Kalimantan ini. Nah, kalau untuk Abri sendiri kan tadi masih skeptis ya, kayak percaya gak percaya gitu. Kalau saya itu sebagian keluarga besarnya itu masih istilahnya masih kental untuk memberikan, masih percaya sama orang terdahulu kami. Misalnya kayak ada pendahulu kami yang sudah meninggal, itu setiap tahun kami bakalan berkunjung ke makam beliau untuk doa-doa dan segala macam. Dan itu hal yang wajib sih sebenarnya. Nah, untuk pengalaman pribadi sendiri ini juga kebanyakan dari keluarga saya. Mungkin kalau yang dibilang Agri tadi itu terkait dikenain orang nyaran. Itu setahu saya namanya doti-doti. Iya sih, doti-doti. Itu kayak dikenain oleh orang. Nah, kalau untuk yang menyerupai sendiri itu namanya apa? Menyerupai seseorang. Iya, menyerupai seseorang. Jadi satunya itu menyerupai seseorang itu. Oh, yang kita kenal. Iya, betul. Jadi orang itu bingung. Kadang kali apa kamu di sini gitu. Nanti buka diari. Itu namanya parakan ya mas. Parakan barang. Jadi parakan itu salah satu yang saya ketahui ya. Salah satu makhluk yang dimana dia menyerupai entah itu binatang, orang dan segala macam itu dia bisa. Kalau Popo sendiri itu kayak di Kalimantan itu kayak kuyang nih. Popo setahu saya ilmu hitamnya. Oleh parakan tuh orang yang mungkin dia ilmu hitam terus dia berubah gitu. Oh, jadi kalau buat kopinya itu ilmu kita. Oleh setahu saya ilmu hitam. Tadi yang dikenain itu apa deh Bang Sek? Doti-doti. Doti-doti itu berarti sejenis santet ya kalau di sini? Ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena Sulawesi itu salah satu bagian yang masih cukup kental juga ya kan hal itu. Dan di keluarga saya juga pernah seperti itu. Iya, gimana? Oh, jadi ya overall emang best on pengalaman pribadi ya dari keluarga-keluarga terdekat yang kayak gitu-gitu. Iya, tuh. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam ya. Sebenarnya kenapa sih cerita-cerita kayak gini tuh bisa terus ada dari dulu sampai sekarang? Kayak turun-temurun gitu kan jatuhnya. Diceritain oleh keluarga juga atau kita bisa ngalamin sendiri lah. Padahal kadang juga belum tentu jelas kebenarannya. Nah, menurut kalian itu gimana? Kalau saya sendiri ya, kalau akan hal itu sih sebenarnya karena ada pengalaman pribadi juga sebenarnya melihat secara langsung gitu. Ada beberapa kejadian yang memang saya tuh melihat secara langsung kejadiannya. Dan itu tuh membuat saya kayak, aduh mau gak mau percaya nih akan hal ini. Karena kalau misalnya tinggalin, itu gimana ya ke depannya gitu. Emang sih kalau sampai sekarang itu masih banyak, atau udah lumayan banyak orang yang gak percaya karena hal itu. Di luar dari kita taat oleh agama dan segala macam, menurut saya adat atau ya adat istiadat yang udah punya dari dulu itu seharusnya masih dipertahankan. Jadi lupain itu aja. Ya, benar saya. Ini ada banyak faktor sih. Yang pertama doktrin dari orang-orang tua dulu kan, yang mereka percaya gitu. Nah, mengapa orang-orang tua dulu itu sangat-sangat memegang hal seperti ini? Kalau dilihat dari sisi lebih ilmiah ya, bukan soal bisnis dan segala macam. Itu zaman dulu kan ilmu-ilmu kedokteran seperti itu kan kurang. Ilmu psikologi itu kurang. Sehingga menurut saya misalnya ada kesurupan. Nah, itu kan sebenarnya penjelasan ilmiahnya gitu. Cuma orang tua dulu kan belum tahu hal seperti itu. Sehingga segala sesuatu penyakit yang belum bisa mereka simpulkan itu mereka sebutnya sebagai ini bukan orang, ini hal mistis itu. Karena faktor dari kedokteran yang saat itu belum masuk dan belum bisa berkembang di masyarakat itu. Sehingga ada semacam doktrin gitu dari orang tua, ini jangan gini ya gitu. Jadi kurang lebih tuh bukan soal percaya atau enggak sih ya, tapi kayak ya emang kejadian begitu dan Iya. salah satu dari kalian juga udah pernah ngalamin juga kan.
Terus kayak gitu tuh juga panik, bikin penasaran, ini beneran gak sih? Betul. Apalagi kalau ceritanya tuh udah dari orang-orang tua dulu kan, kalau udah cerita tuh kan pasti kayak mendalami banget tuh. Itu yang dari kita juga pasti bikin kepo. Lanjut, dari semua cerita yang kalian tahu itu, menurut kalian overall yang paling membekas itu gimana? Kalau diingat langsung tuh pasti bakal kayak, aduh kepikiran terus nih, ini nyeremin bikin gak bisa tidur gitu. Abi dulu. What's it? Oh, kalau saya sendiri ini nggak tahu ya saya bisa ceritain atau enggak karena ini yang bersamakan dengan keluarga saya sebenarnya. Dan ini yang dialami langsung ke beliau gitu. Jadi secara sikapnya aja melakukan sebuah pesta itu pastinya hal yang wajar ya. Misal kayak entah itu kita mau syukuran atau segala macam. Nah, tapi itu ada di satu komisi saya tuh ngalamin langsung kayak acaranya tuh nggak berjalan dengan seharusnya karena ada sesuatu yang dilewatin. Entah itu dari penyelenggara kegiatan tersebut, misal kayak keluarganya, atau enggak memang itu dikirim langsung. Ini saya nggak bisa cerita secara detailnya, tapi ini saya lihat pada saat itu posisinya ada pada saat itu dan saya lihat secara langsung itu. Yang dimana acara itu seharusnya yang udah berjalan lancar gitu, tapi tiba-tiba di pertengahan blunder dan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Menurut saya sendiri, kan seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, pengalaman pribadi emang nggak ada. Cuma yang baru-baru ini kan yang saya cerita tadi, ada teman saya yang punya meninggal karena dikenakan orang. Ini kan baru-baru aja dan memang teman saya ini ada teman dekat saya gitu. Itu tuh yang masih membekas sampai sekarang tuh karena hari tersebut gitu. Maksudnya rupanya hal seperti ini tuh masih ada gitu di dunia ini dan saya mau nggak mau percaya karena ini teman dekat saya gitu. Gitu sih. Ya, kalau saya dari yang saya dengar ya, emang sih walaupun kita nggak ngalamin secara langsung atau diri kita sendiri yang ngerasain, kan itu orang terdekat kita, pasti juga rasanya beda kan, kayak ikut sedih juga, ikut takut, ikut khawatir juga. Saya ngerti juga sih, tapi sisi lain tuh ada juga fan yang bilang kalau mitos itu dibuat supaya orang lebih hati-hati. Misalnya kayak biar nggak pergi ke tempat tertentu, atau kita biar nggak keluar malam. Atau kalau di sini kita taunya pamali atau sawan, band itu gitu Sama, kan. saya juga ada. Kurang lebih begitu kan. Iya. Menurut kalian juga mitos itu lebih nakut-nakutin atau sebenarnya ada maksud baik di baliknya? Atau emang mitos ini dibuat untuk tujuan tertentu gitu? Kalau menurut saya macam-macam aja sebenarnya. Ada yang memang benar-benar kepercayaan, murni, pure, atau ilmu, ada juga yang memang tujuannya baik. Dan biasanya tuh, saya lihat sih kalau yang tujuannya baik tuh biasa mitosnya tuh nggak terlalu nyeremin. Contohnya misalnya kalau di tempat saya kemarin itu, misalnya kalau mau pergi ke gunung, misalnya kan ada gunung kan, gunung atau hutan, itu yang paling sering ditekankan tuh jangan sembarang, misalnya ya, mohon maaf kemarin kecil, ada sembarang pohon, gitu ya. Gitu itu sebenarnya menurut saya itu mitos yang terjadi karena supaya orang tua kita dulu ingin supaya kita tuh menjaga alam, apalagi kan mereka zaman dulu kan hidup dari alam, betul nggak sih? Benar-benar. Kan sumber airnya mereka itu betul-betul dari alam, nggak ada rekayasa seperti zaman sekarang, sehingga kegiatan-kegiatan yang merusak seperti itu tentunya perlu dilarang juga, tapi dengan caranya mereka sendiri pada zaman itu, yaitu ya dengan mitos-mitos seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang jangan maksud baik, ada beberapa yang memang menurut saya yang diratai masih membuka kemungkinan memang beneran ada ilmu yang seperti itu gitu, terutama di daerah pedalaman. Cuma memang zaman sekarang tuh mungkin udah mulai tenggelam gitu. Menurut saya seperti itu sih. Mana Mbak? Setuju juga sih sebenarnya ini kalau masalah Kamali ya. Sampai sekarang itu saya memang masih diingetin beberapa pamali-pamali kayak jangan duduk di atas bantal guling atau enggak di atas dangkal nanti kamu
maaf ya insulan gitu-gitu. Itu mas, aku enggak, jangan keluar maghrib nanti kamu disamber gitu sama sesuatu gitu. Dan sebenarnya kalau hal ini tuh pernah, ini kejadian langsung sama ibu saya. Jadi ibu saya tuh lagi keluar maghrib. Nah, di keluar maghrib naik motor. Dan pada saat itu ketika pulang itu udah azan, baru sampai rumah. Nah, pas 2 hari 3 hari ke depannya tuh di tangannya tuh muncul bintitan. Iya, muncul bintitan yang dimana tuh, oh kami kira ya udahlah bukan hal gimana banget, mungkin karena sering motoran gitu kan. Iya. Nah, tapi lama kelamaan itu makin membesar. Iya, membesar sampai tuh ada nanah di dalamnya. Dan setelah itu saya ke orang tua saya ke om saya kalau nggak salah, nanyain kenapa ya gitu. Yang itu tuh katanya disambat. Maksudnya kayak kesetuh gitu loh pada saat motoran. Nah itu tuh buat saya kayak beneran ya sih itu, karena kesambar. Dan di situ karena ada juga sepupu saya yang perawat, nah di situ dicek lah kayak, oh ini kan ada cairan doang ini kalau disuntik juga jadi gitu, maksudnya ditarik cairannya kan nanti nyampe sendiri. Tapi tuh udah beberapa kali disuntik nggak nyusut, nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh sampai kayak ada sebulan apa 2 bulan 3 bulan gitu. Kan saya tinggalnya di Makassar ya pada saat itu kota. Nah di situ tuh sampai mama saya dibawa pulang ke pasal saya di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ulang habis itu uku saya juga diikut karena uku saya kena sejumlah di daerah itu ikut. Dan setelah itu ternyata pas ditarik cairannya udah bisa. Dan ternyata yang saya dengar itu karena disuruh pulang aja bang saya. Ya karena mama saya udah lama di Makassar juga. Dan itu karena di Makassar pas di cek sama dokter itu nggak nyusut sampai kayak berbulan-bulan ke minggu. Ya udah dibawa ke asal daerah kami. Dan ternyata berkisah. Jadi itu udah tahunnya setahun sehat. Berarti sekarang udah nggak apa-apa. Alhamdulillahnya. Jadi selain bisa dibilang itu serem, itu jadi pelajaran juga ngasih belajar. Kayak teguran itu tuh berarti emang demi kebaikan kita juga. Betul. Kalau itu tuh kita lakuin bakal ada hal nggak baik yang datangin kita karena kita ngelanggar. Ibaratnya itu kalau di Kalimantan ya, itu tuh udah ditegur, tapi terus kita nggak dengerin, itu pamali. Ya kan? Ya betul. Oke lanjut, sekarang kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman isi di question box-nya di Instagram Inforsa Unmul. Kita buka dulu ya pertanyaannya. Jadi kita nggak masukin pertanyaannya semuanya ya teman-teman. Kita tanya beberapa aja, nggak kasihan narasumbernya kalau kebanyakan. Kita lanjut. Di sini ada yang nanya nih, kalau misalnya cerita atau mitos daerah Sulawesi itu dijadiin film atau series, kalian pengen cerita yang mana nih yang diangkat jadi film? Kayaknya Parakan gak sih? Parakan. Soalnya itu yang paling populer gitu. Semua orang di daerah itu pasti tahu. Mau pendatang, mau orang lokal pasti tahu semua. Ya Parakan. Yang wujud yang berubah-berubah, bisa berubah-berubah. Itu sih kayaknya Parakan itu. Seorang bisa biru-niru itu kan. Yang dia ilawang bisa, Indonesia bisa. Terus bedanya kuyang sama Parakan? Kalau kuyang tuh kan kepanai doang ya kan. Tapi ini kalau Parakan tuh dia benar-benar berubah bentuk gitu. Jadi dia nggak ketebak gitu ya bentuknya? Iya. Kalau yang salah itu pernah ada viral tuh dokter yang waktu tugas di Sulawesi itu pernah cerita juga. Yang dia bantu ibu-ibu melahirkan. Terus dia ngeliat Parakan itu ada bentuk nenek-nenek. Oh, jadi nggak kayak kuyang banget gitu ya? Enggak, dia nenek-nenek tapi dia mengambil area-areanya baik. Dengan tujuan? Ya mungkin kebutuhan ilmunya dia.
Berarti beda ya sama kuliah. Kalau kuliah kan biar awet muda kayak gitu-gitu kan. Ini benar-benar niruin sesuatu nih. Dan ini yang cerita dokter. Oh, dokter yang Dokter yang cerita. Berarti beneran nih. Bisa jadi, makanya kita membuka kemungkinan aja sebenarnya. Dengan hal seperti ini. Tahu urban legend di Sulawesi itu kita analisis nih dari sisi sosial. Menurut kalian cerita-cerita itu datangnya dari masyarakat yang terlalu parno atau kebanyakan rasa takut atau justru dari pengalaman nyata yang akhirnya dibesar-besarin, maksudnya kayak tadi saya bilang turun temurun diceritain dengan tujuan yang baik. Sebenarnya sih kalau hal-hal kayak gini sih tergantung kepercayaan masing-masing ya. Dan itu tuh karena ya banyak faktor juga. Banyak Itu faktor. karena dari masyarakatnya atau enggak ya dari turun-temurun itu. Karena Pribadi juga ada ya. karena dia udah ngalamin secara pribadi dan diceritain secara langsung ke mungkin teman-teman atau enggak keluarga besar, dan itu kan yang jadi menyebar ya. Iya. Apalagi kalau zaman itu kan ilmu-ilmu kan masih kurang, kepikiran. Jadi orang kan simpulkan, oh itu pasti karena perbuatan makhluk halus nih menurut kira. Karena nggak bisa dijelasin secara ilmiah gitu. Jadi tergantung ya, Kombinasi sih, Bobi. balik ke pemikiran masing-masing. Ya, pemikiran dari Komisi Bahasa Teks. Dan saya juga percaya bahwa yang berkembang sampai sekarang tuh yang kebanyakan terjadi di orang itu. Maksudnya setiap banyak individu yang mengalami secara pribadi. Oh iya kok? Gitu ya teman-teman. Udah terjawab kan pertanyaannya dan rasa penasarannya. Buat kalian yang udah nanya, kita ucapin makasih banyak ya. Semoga jawaban dari narasumber kita itu dapat menjawab pertanyaan kalian dengan baik. Dan gak kerasa nih, dari yang awalnya udah cerita-cerita santai, ternyata banyak banget hal menarik yang bisa kita tahu dari Sulawesi. Jadi kita ucapin makasih ya buat dua narasumber kita ini. Dan kita dapat banyak pelajaran juga. Dari urban legend, kita banyak mendapatkan hal menarik juga sih. Termasuk saya sendiri yang kurang tahu ya daerah Sulawesi. Saya ucapin makasih banget. Mulai dari cerita yang bikin merinding juga, sampai ternyata ada juga pesan dan makna di baliknya. Maksudnya beberapa pelajaran baik lah buat kita ke depannya. Terima kasih banyak ya sekali lagi buat Mbak sama Abang. Terima kasih banyak teh udah mau sharing cerita dan nyempetin waktunya juga buat jadi narasumber. Dan dari kalian sendiri ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman? Realisasi ya. Silakan. Yang dari saya intinya teman-teman percaya itu semua adalah kepercayaan lokal. Sebaiknya misalnya teman-teman berkunjung ke Sulawesi ya, misalnya ya, itu tetap harus dihormati, tetap harus dihargai juga kepercayaan tersebut, meskipun teman-teman mungkin skeptis, tapi yang namanya apa itu kata, di mana lagi di mana bumi di apa sih? Dipijak. Dipijak, di situ lagi dijunjung. Kalau dari Mbak? Kalau dari saya sih kayak mirip sama Amri ya. Kalau misal teman-teman kan hanya di Sulawesi, tapi di daerah manapun itu teman-temannya tuh punya ceritanya masing-masing. Dan itu tolong banget jangan diketawain atau enggak kayak betul. diejek gitu. Ah kamu nih kayak gini-gini. Enggak teman-teman, karena dari pengalaman pribadi juga, dari yang saya dengar itu tuh banyak yang seperti itu dan akhirnya dia kena sendiri gitu. Pemakan omongan sendiri ya betul. Jadi kalau misal lagi berkunjung, kita berusaha menghormati adat istiadat, dan kalau memang teman-teman mau ikut mungkin dalam kegiatan tersebut boleh, tapi itu kembali lagi ke percayaan teman-teman mau percaya atau enggak. Tapi kan memang kalau untuk mengenal adat di seluruh Indonesia ini banyak banget ya suku dan kepercayaannya orang-orang itu banyak banget teman-teman ya. Like kita manusia cuman bisa menghormati apa yang ada di tempat tersebut. Oke, makasih buat kalian juga yang lagi dengerin. Semoga obrolan hari ini bisa nambah wawasan kalian juga, atau minimal jadi bahan cerita juga buat teman-teman kalian, atau nanti kalian tonton podcast ya bareng-bareng juga boleh banget ya. Coba. Dan jangan lupa follow podcast di Spotify ya. Dan Instagram @inforsalmo biar gak ketinggalan episode seru berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri kalian dan jangan terlalu dipikirin apalagi 9 malam-malam. Bye-bye. Bye bye.